Bapa kami yang di surga, ajari kami Tuhan untuk mengenakan nilai-nilai kebenaran dalam setiap hidup kami, setiap saat, setiap detak jantung kami ya Tuhan. Kami tidak mau hanya beragama. Oleh karena itu berkati pagi ini, berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu Saudara, impartasi spirit ini khusus. Jadi sifatnya ya impartasi spirit, mengimpartasikan spirit, bukan mengimpartasikan hanya teori atau pengetahuan saja. Sebab banyak orang itu hanya berteori, pandai mengucapkan firman-firman, pandai memanggil nama Tuhan, tapi cuma memanggil di mulutnya saja. Buktinya apa? Buktinya tidak berubah hidupnya. Ini sangat menyedihkan loh. Kadang-kadang saya berpikir, apa yang salah ya Tuhan ya? Manusia ini kenapa begitu tegar tengkuk ya? Sudah banyak contoh-contoh kita alami. Di Alkitab sudah banyak dicatat orang-orang yang pernah buat salah. Lah kok diulangi terus dari generasi ke generasi. Ya. Makanya banyak orang tidak mau ke gereja itu antara lain itu tersandung. Dengan siapa? Dengan pelayan-pelayan Tuhannya sendiri. Dengan jemaat itu sendiri. Pagi ini saya mau ingatkan untuk para pelayan Tuhan di GMM. Sifatnya wajib untuk mengikuti impartasi spirit. Ya. Impartasi spirit, OBS, renungan malam, doa pagi. Udah itu saja. Yang lain silakan diikuti juga kalau hari Minggu khotbah dan sebagainya itu. Tapi itu minimal. Kalau kita mau ikut Tuhan, kita harus serius. Kita harus mau bayar harga. Jangan asal daftar namanya di gereja udah jadi jemaat. Udah aku sudah melayani. Harus serius, kalau enggak ada hasilnya. Makanya kita lihat banyak orang yang sudah belasan tahun, puluhan tahun jadi Kristen. Gak berubah hidupnya. Sama sekali gak berubah. Yang berubah hanya cara bicaranya pinter. Ngomong tentang Tuhan. Teori saja itu. Ya. Jadi jangan sampai dilewatkan impartasi spirit yang dari awal tuh. Pilar pertama, pilar kedua, pilar ketiga, pilarnya sudah lengkap. Sekarang nilai-nilai hidup. Pilar itu harus diterjemahkan ke dalam nilai hidup. Nilai apa yang kita anut selama kita hidup ini? Sebab kalau tidak dijadikan nilai hidup, maka semua itu tinggal teori saja. Yang lalu kita baru membahas nilai yang pertama ya. Spirit of the corp. Kita harus memiliki spirit itu sebagai satu keluarga besar. Kalau ada anggota dari keluarga kita yang salah, kita lindungi dia supaya dia bertobat. Kan begitu ya. Jangan satu dengan yang lain, keluarga sendiri saja tidak akur. Kan repot jadinya ya. Spirit of the corp, nilainya itu. Artinya gini loh, kalau kita lihat seseorang salah, ya sudahlah dia keluargaku. Bahkan itu sebenarnya harus diterapkan kepada seluruh manusia sebenarnya. Kasihlah sesamamu, kasihlah musuhmu, kata Alkitab. Ya kan? Spirit of the corp. Pagi ini, saya mau sampaikan nilai yang berikutnya. Kalau kita anak Allah, maka kita akan belajar serius dari ajaran Tuhan Yesus. Coba kita baca Matius 5 ayat 9.
Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ayat ini tadi pagi saya eksegesis. Eksegesis itu menganalisa secara detail teks aslinya apa, konteksnya apa, makna teologisnya apa, supaya ketika impartasi tidak hanya tidak hanya knowledge, tapi spiritnya juga kena. Berbahagialah makarioi. Bapak Ibu tentu pernah dengar makarios. Itu artinya yang berbahagia. Artinya lagi yang diberkati. Jadi bukan bahagia versinya dunia. Makarioi, berbahagialah. Berbahagia versinya Tuhan. Ya. Kita semua berbahagia, kalau enggak ada yang salah dalam diri kita. Apapun keadaan kita. Berbahagialah orang yang membawa damai. Eirenopoioi, pembawa damai. Ya. Itu orang yang berbahagia itu yang membawa damai. Jadi jangan sampai kita itu bukan pembawa damai. Di dalam konteks perjanjian baru, Alkitab, makarios itu artinya menggambarkan kebahagiaan yang bukan berdasarkan keadaan duniawi kita. Keadaan duniawi kita mungkin kita tidak kaya raya, cukup saja asal bisa makan, minum cukup, pakaian. Ya. Tetapi kita berbahagia. Karena kebahagiaan kita dari Tuhan, bukan dari keadaan dunia. Kalau dari keadaan dunia mengerikan, ada yang kasih tahu saya tahun ini tahun ekonomi lebih parah lagi. Biarin saja, kita kerjakan bagian kita. Tuhan pasti jagai kita. Amin. Ya. Jadi kebahagiaan itu bukan berdasarkan emosi, bukan luapan emosi, tapi kebahagiaan keadaan roh kita, rohani kita. Orang yang bisa berbahagia di segala keadaan, dia sudah mengerti berarti. Orang yang tidak bahagia dengan keadaannya hari ini, padahal punya Tuhan, artinya dia belum mengerti. Bukan berarti kita nggak bisa resah, bisa, tapi resah sebentar saja. Ya, nah, eirene itu artinya damai. Poieo itu artinya membuat atau menghasilkan. Jadi sebenarnya teks pembawa damai itu adalah bukan bawa damai gitu, bukan. Yang membuat damai. Yang menghasilkan damai. Itu yang berbahagia. Kenapa? Itulah ciri anak Allah. Yang membawa damai. Bukan yang membawa kerusuhan. Ya. Jangan sampai kita ada di mana, di situ rusuh. Kita ke sana rusuh sana, kita ke sini rusuh sini. Gak karu-karuan gitu. Kalau membawa damai, itu anak-anak Allah. Kalau pembawa rusuh, lo kok ketawa-ketawa? Saya selalu membandingkan secara kontras, anak-anak setan itu sudah. Jangan ya. Kadang-kadang, saya lihat kadang-kadang di antara kita ada yang bau setan sedikit. Ada angus-angusnya gitu. Tapi saya yakin itu bukan maksudnya begitu. Cuman belum dewasa aja. Ya, amin ya. Damai itu shalom. Shalom itu bukan damainya dunia ini. Shalom itu keadaan damai yang tidak terpengaruh oleh apapun keadaan kita. Dalam keadaan kita sakit pun kita shalom loh, saudara. Ya, kalau saya lagi sakit gitu ya, gak apa-apa, shalom tetap. Ya sementara badan gak enak banget sih, tapi tetap shalom. Nah, seandainya kita semua bisa seperti itu, maka saudara gak akan terganggu dengan keadaan sekeliling. Damai sejahtera Tuhan itu melampaui segala akal. Menurut akal dunia, gak bisa damai, aku susah gini. Tapi orang akan bingung, kok kamu tetap damai ya? Ya. Buktinya orang yang super kaya tetap gak damai.
Ayo, cari apa lagi? Siapa yang bisa membuat damai di hati? Bukan harta dunia pastinya. Bukan kekuasaan. Gak ada pembawa damai. Anak-anak Allah. Tuhan Yesus. Ya. Jadi pembawa damai di sini itu saya bisa kasih ilustrasi yang lebih gampang ya. Begini loh. Pembawa damai itu begini, saudara. Suatu hari 2 desa yang berdekatan itu dipisahkan oleh jurang. Nggak bisa komunikasi. Dan memang penduduk-penduduknya ini musuhan. Musuhan berat. Terpisah oleh jurang. Tidak ada yang mau bangun jembatan. Tapi suatu hari, sekelompok orang dari desa A membangun jembatan. Apa yang terjadi? Dari desa A ia dicemooh. Gimana sih? Itu musuh kita itu. Bangun jembatan lagi. Begitu ya. Sementara dari pihak B bilang gini. Ngapain lu bangun jembatan? Gak sudi wah. Gitu. Tapi si pembangun jembatan ini tetap aja terus. Sampai akhirnya nyambung. Begitu nyambung, mulai deh 1-2 orang nyebrang. Hubungan mulai baik. Itulah pembuat damai. Bukan menunggu. Dia proaktif membuat damai. Yang mendamaikan 2 desa ini. Ya, itu pembawa damai itu, yang membangun jembatan. Bukan yang membangun tembok pemisah. Itu ilustrasi harusnya jelas tuh. Jadi jangan sampai, saya perhatikan di gereja manapun sama itu. Ada yang membangun tembok. Jangan, ya. Kita harus membangun jembatan. Sebab kalau orang membangun tembok, artinya ia sedang memikirkan kepentingannya sendiri. Kalau kepentingan bersama itu tidak membangun tembok, tapi membangun jembatan. Kita itu tukang jembatan. Jangan tukang bikin benteng. Ya. Amin semua? Nah, tapi itu gak gampang. Kalau ngelihat si A itu, aduh, si B itu kesel gua. Yang dibangun tembok aja gitu, enak. Ya kan? Bangun jembatan. Bangun jembatan, saudara. Kita bukan tukang bangun benteng, tapi tukang bangun jembatan. Ke semua orang. Bayangkan seorang pelayan Tuhan tapi bangun tembok dia. Waduh, itu bukan pelayan Tuhan itu. Pelayan Tuhan itu membangun jembatan. Sesama pelayan kepada jemaat. Bangun jembatan. Ya, supaya terjadi komunikasi. Bagaimana seseorang saling mengasihi kalau tidak ada jembatannya? Kalau yang terjadi malah tembok pemisah. Waduh, mengerikan loh itu. Ya, itu gak bisa begitu, saudara. Kita harus bangun jembatan. Makanya ikut Tuhan Yesus gak gampang. Harus bayar harga. Barang siapa tidak memikul salibnya setiap hari, ya tidak layak bagiku. Bagaimana? Kita mau pikul salib gak? Pikul salib itu berat. Kalau cuma dikasih tugas, masih oke lah kerja keras. Tapi kalau disuruh mengasihi musuh, itu sulit. Ada tembok soalnya. Pembawa damai itu, bongkar tembok yang ada. Bukan cuma nunggu, yang penting aku gak bikin ribut. Bongkar temboknya, bikin jembatan. Itu baru pembawa damai. Itulah anak-anak Allah, saudara. Makarioi. Yang berbahagia adalah orang yang membuat damai. Bukan cuma membawa loh, membuat damai. Ya. Dalam membuat damai itulah biaya dikeluarkan, perasaan dikorbankan, tenaga pikiran dicurahkan, dan sebagainya. Saudara tahu nggak? Banyak orang itu sebenarnya sedang bunuh diri. Kalau seseorang sakit hati sama orang lain, itu efeknya nggak baik loh. Buat fisik aja nggak baik. Buat fisik saja tidak baik loh. Saya pernah kepikiran sesuatu gitu ya, tekanan darah naik 160, 170.
Padahal nggak pernah sebelumnya. 110 saya itu. Waduh, ketika saya keramas, saudara, saya minta ampun sama Tuhan. Beneran ini. Saya diam, Tuhan ampun, kenapa aku begini? Kenapa terbawa dalam pikiran dan hati? Kan Tuhan jauh lebih besar dari siapapun di dunia ini. Ya enggak? Siapapun, Tuhan jauh lebih besar. Sambil keramas, saudara. Habis keramas saya tes lagi. Balik langsung. 110, 70. Salah loh saya. Itu namanya berhala dalam pikiran. Jangan ada berhala dalam pikiran, di pikiran dan hati saudara. Jangan pernah saudara. Pelayan Tuhan di GMM, jemaat juga harus ikuti nilai-nilai ini. Hidupi saudara. Ini kan baru awal. Kalau saudara menghidupi benar-benar, gak pengaruh. Banyak orang mau cari gereja itu yang suasananya enak, orangnya kayak malaikat semua. Ya gak ada. Mana ada begituan. Justru orang-orangnya kayak, lo yang ngomong situ ya, bukan saya. Maksudnya orang-orangnya kayak anak Allah. Cuma belum persis 100% gitu loh. Biar gak sakit hati. Tapi kadang-kadang memang harus dibuat sakit hati. Biar sadar, iya benar juga ya. Gitu. Nah iya, beneran. Untuk apa sih kita ngumpul-ngumpul gini bikin gereja? Buat apa? Emang organisasi arisan? Ngumpul-ngumpul. Kalau nggak berubah percuma, nilai-nilai itu loh dihidupi. Ya, jangan sedikit-sedikit tersandung sama si A, si B. Jangan. Mari kita membangun jembatan, aktif, bukan nunggu. Siapa tahu jembatannya dibangunin orang lain. Kita yang bangun jembatan. Buka diri. Si A, si B begini-begini, nggak apa-apa. Ini gereja Tuhan. Jangan memikirkan kepentingan pribadi. Amin gak ini semua? Jadi anak Allah itu tercermin dalam karakternya. Dalam budaya Yahudi, yang namanya anak itu bukan hanya berarti keturunan biologis loh. Yang namanya anak itu seseorang yang memiliki sifat seperti ayahnya. Kalau cuma keturunan percuma. Saudara tentu lihat ada anak yang nakal banget kan. Orang-orang komentarnya apa ya? Ini bapaknya siapa ini? Gitu kan? Iya, ini bapaknya siapa ini? Gak mungkin dong orang nanya, ini tetangganya siapa? Apa urusannya? Ini bapaknya siapa nih? Modelnya kayak gini nih. Bapaknya dari jauh, bukan gua. Malu punya anak kayak gitu. Kan gitu. Jadi kita anak Allah apa? Bukan, itu kelihatan dari karakter kita itu. Setiap apa yang dibicarakan itu apa, perbuatannya bagaimana, itu anak Allah. Ya. Jadi jangan merasa tenang anak Allah karena KTP-nya Kristen. KTP itu nggak dilihat ke surga, nggak ditanya mana KTP-nya. Nggak dilihat. Tapi hati kita Tuhan tahu persis. Ya, itu. Jadi kita itu berbahagia kalau membuat damai. Makanya tidak bahagia karena tidak membuat damai. Itu ajaran Tuhan Yesus loh itu. Kalau kita bisa membuat damai itu bahagia kita. Kalau saudara punya 1 triliun belum tentu bahagia. Kalau hari ini nggak punya sama sekali terus dikasih 1 triliun gitu. Bahaya itu. Bisa gila. Buat apa ini? Buat beli tahu, mati tenggelam di tahunya dia. Makanya jangan bercita-cita yang enggak gitu, yang di depan mata kerjakan lebih dulu, yang depan mata. Aku bisa lakukan ini Tuhan, lakukan, jangan ngomong tok. Nggak usah mikir yang jauh-jauh, yang di depan mata aja dulu. Ya, itu, miliki sifat anak Allah. Aku tukang bangun jembatan. Kalau ada orang yang kelihatannya mau hilang, bangun jembatan supaya dia nyebrang lagi. Jangan hilang. Kita tidak mau seorang pun hilang kan? Ya beneran. Itu serius. Makanya periksa hati kita. Kalau kita masih punya sakit hati sama seseorang, bersihkan dulu. Kalau mau jadi anak Allah, itu harga yang harus dibayar itu enggak. Kalau uang mah gampang tinggal bayar.
Tapi kalau perasaan seringkali jadi berhala. Orang nggak mau mengorbankan perasaannya. Atau sulit. Ya, itu loh. Jadi cerminan dari anak Allah itu pembawa damai dia. Bukan cuma pembawa ya, pembuat damai. Peacemaker. Bukan troublemaker. Ya, peacemaker. Troubleshooter. Boleh. Jadi dalam hal ini kita semua dipanggil supaya secara aktif menciptakan damai. Secara aktif menciptakan shalom. Jangan cuma di mulut, tiap hari ngomongnya shalom terus. Tiap telepon shalom Pak. Oh, shalom terus kayaknya orang ini. Tiap ketemu shalom. Aduh, yang penting shalom gak menurut Tuhan, kan gitu. Sebab Tuhan itu raja damai. Ya. Kalau yang satunya itu raja setan, itu raja kacau tuh. Kalau Tuhan itu raja damai. Ya. Jadi dengan ini maka kita bukan hanya menghindari konflik loh. Jangan salah ya. Membawa damai itu bukan menghindari konflik, itu bukan. Membawa damai itu membuat damai, menciptakan damai, membangun jembatan, bukan tembok. Bukan cuma menghindari konflik, tetapi menciptakan harmoni. Menciptakan harmoni. Ya. Pembawa damai. Satu. Pembuat jembatan. Figuratif, jembatan. 2. Apa saudara? Menciptakan. Menciptakan apa? Rekonsiliasi. Apalagi? Relasi yang harmoni. Harmoni di dalam Tuhan ya tentu saja ya. Kan begitu. Sederhana saja. Kalau soal teori itu gampang saudara. Simpel kan? Dihidupi atau tidak? Itu yang lebih penting. Saudara jangan sering banget berteori. Bagus nih, khotbahnya bagus nih. Iya khotbahnya bagus. Kitanya bagus gak di hadapan Tuhan? Saya kadang-kadang berpikir gini ya. Firman benar aja belum tentu mengubah orang loh. Bagaimana kalau firmannya salah? Yang saya heran firman yang salah malah mengubah. Pokoknya orang itu kalau mau dirubah rusak aja cepat. Kalau mau diperbaiki lama sekali prosesnya. Manusia cenderung rusak daripada cenderung baik. Itu. Makanya impartasi spirit seperti ini, nilai-nilai disampaikan, kenakan langsung. Aku bagian dalam keluarga. Harus memiliki spirit of the cup. Yang kedua, aku itu menciptakan damai kemana-mana. Kalau kita mengerti itu gak mungkin kita bergosip. Gak mungkin kita ngomongin seseorang dan sebagainya. Kita menciptakan damai. Kalau kita tahu sesuatu salah, ya udah biarin aja. Jangan digoreng makin kenceng, makin gede gitu. Jangan. Itu bukan pembawa damai. Kita menciptakan damai, saudara. Ada amin semua? Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Ada pertanyaan boleh? 1 atau 2? Komentar, sharing. Nilai-nilai ini memang harus dihidupi. Makanya dicatat. Nanti ya, impartasi spirit covernya diganti deh. Yang di YouTube itu. Seri impartasi spirit gitu. Dan ada temanya. Kalau yang sekarang temanya pembawa damai. Jadi orang tahu mengenakan gitu. Sebenarnya ini nggak untuk DMM saja. Siapapun. Kalau mau belajar ya boleh. Wong ini firman Tuhan bukan karangan saya. Gitu ya. Ada yang mau tanya atau menyampaikan sesuatu?
Nggak ada. Shalom. Shalom. 2 hari lalu atau hari ini saya dengar doa pagi Pak Awik. Itu ada mengatakan, kalau tidak salah, Roma 12 itu Pak, rohani yang bukan agamawi dan liturgi ya Pak ya. Apakah boleh disambung ke ciri pembawa damai Pak? Boleh. Jadi, Boleh. ya, baik. Jadi begini, yang namanya kebenaran itu semuanya saling, apa itu namanya ya? Saling terintegrasi. Bukan berdiri sendiri-sendiri, bukan. Saling nyambung satu sama lain. Saling menjelaskan, saling melengkapi, saling menguatkan. Jadi kalau kita sambungin ke sini, nilai-nilainya pasti masuk. Ya, Roma 12 itu Roma 12 ayat 1 sampai 2 itu dibaca berulang kali, saudara. Kita harus berubah akal budi kita, bukan karena belajar sama orang dunia, bukan. Karena firman, karena kebenaran, kan gitu. Kalau orang berubah akal budinya, tentu saja ia mengerti bahwa ia itu pembawa damai. Bahwa kita itu harus jadi pencipta damai. Yang membuat damai kemanapun kita pergi. Gitu. Menjawab nggak ya? Pak, tambah sedikit Pak. Ya. Itu ada di situ disebut Roma 12 persembahan yang hidup. Ya. Apa Pak ya? Bahasa Inggrisnya living worship Pak ya. Ya. Tapi living atau hidup itu apa Pak ya? Exegesisnya boleh ya Pak ya? Oke. Apakah ada hubungan dengan rohani atau para Iya, benar. para kletos atau apa? Ya benar. Jadi Makasih. persembahkanlah tubuhmu yang hidup. Bukan tubuh yang mati, tubuh yang hidup. Artinya apa? Persembahkan seluruh tubuh kita ini sebagai persembahan. Artinya apa? Artinya seluruh hidup kita ini kita persembahkan untuk Tuhan. Nah, yang hidupnya bagaimana? Itu kan masih koma tuh. Yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Itulah ibadah yang logis. Logikos. Logis. Itulah ibadah yang acceptable, yang diterima Tuhan. Mempersembahkan tubuh yang hidupnya kudus dan berkenan. Kalau cuma perpuluhan, itu mah belum apa-apa. Kecil itu. Ya, gitu. Jelas ya Bu, Pak? Oke. Masih ada satu lagi mungkin? Kalau ada, ya silakan. Enggak, tadi saya Pak Wiknya bilang firman yang rusak disampaikan, firman yang rusak itu lebih cepat mengubah. Itu maksudnya harus berikutnya, soalnya saya salah nangkap Pak. Oke. Bagaimana? Oke. Tolong didengarkan ya, nanti ada orang meleset-melesetin firman mana ada yang rusak Pak gitu. Bukan itu maksud saya. Maksud saya ayat-ayat Alkitab disampaikan dengan salah artinya. Itu ternyata lebih pengaruh loh. Heran saya. Manusia itu kok dibohongin lebih percaya daripada dikorbanin benar. Contohnya, kalau kamu ikut Tuhan Yesus kamu pasti kaya raya, jadi sultan. Amin, semua percaya gitu. Semangat loh aminnya. Kalau saya khotbah begini, amin. Amin. Aminnya pelan bener. Takut soalnya kan. Kalau suruh kaya kan amin gitu. Padahal gak kaya-kaya juga dari dulu. Kasian deh lo. Pengen kaya tapi gak kaya-kaya. Makanya jangan pengen kaya. Setiap orang itu ada bagiannya. Kalau kita dikasih kemungkinan kaya, jadilah kaya tapi untuk Tuhan. Kalau kita dikasih jalur gak kaya, gak apa-apa. Tapi kaya di hadapan Tuhan. Makarioi. Berbahagialah kamu yang begini. Itu penting tuh. Nanti kalau kita masuk OBS, serinya ini kena semua itu. Dan itu bisa satu buku sendiri, berbahagialah. Eksegesis daripada kata berbahagialah. Mantap saudara. Makanya ya, ketika kita baru mulai begini, saudara yang tekun, kerja keras. Nanti pada waktunya dipakai Tuhan luar biasa pasti. Jadi penerbit buku, jadi editor, jadi ini, jadi itu gitu. Saya udah menghubungi beberapa penerbit. Nanti masa depan pasti kita bikin buku banyak. Ya. Tapi saudara mesti bersiap-siap. Lupakan persoalan antar pribadi dan sebagainya, nggak penting itu.
Yang penting itu ke depan kita mau berkarya buat Tuhan. Amin semua? Amin, amin. Baik, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Demikianlah hidup. Demikianlah hidupku dalam tangan-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Demikianlah hidupku dalam kasih-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Demikianlah hidup. Demikianlah hidupku dalam tangan-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Demikianlah hidupku dalam kasih-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Dalam setiap nafas, dalam setiap nafasku, detak jantungku, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam setiap waktuku, segenap hidupku, meninggikan nama-Mu Tuhan. meninggikan nama-Mu. Meninggikan nama-Mu Tuhan. Meninggikan nama-Mu. Meninggikan nama-Mu Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dengan adanya gereja-Mu ini Tuhan. GMM, Gereja Mula-Mula, biarlah menjadi gereja yang menjadi alat Tuhan yang efektif di bumi ini. Di tengah-tengah dunia yang tidak menentu ini, Tuhan jadikan gereja-Mu ini terang di tengah-tengah kegelapan. Terima kasih Tuhan, Tuhan ajari kami terus para pelayan Tuhan, juga jemaat-jemaat yang setia untuk mengenakan nilai-nilai kebenaran dalam hidup kami. Terima kasih, kami angkat tangan kami tinggi-tinggi. Layakkan setiap kami menerima berkat yang dari Engkau. Kami sambut segala berkat, berkat jasmani, berkat rohani, sehat umur panjang, hikmat marifat, untuk menjadi terang bagi dunia ini. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut. Dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wiknyo Tanto. Secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.